mereka baik. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah menerima doanya maupun ibadahnya. Dan para ulama ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan ini adalah gambaran orang haji ketika wukuf di Arafah. Ya, meskipun panjenengan misalkan VIP ya, Haji Plus misalkan di Arafah itu, tapi kan yang namanya orang ihram ya. Boleh tidak panjenengan pas ihram terus pakai komek begitu sisiran? Atau tak perlu dilihat baju ihramku begitu? Tidak boleh begitu. Dan orang-orang itu, para jamaah haji ketika wukuf, panjenengan tahu sendiri, itu kan memang waktunya berdoa. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat duhur dan asar itu dilakukan pada waktu duhur, itu biar bisa fokus berdoa sampai maghrib kan begitu. Nah, itu banyak orang menangis, banyak orang minta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya Bapak Ibu, karena dia datang dengan barang haram, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'anna yustajabu lidzalik," maka mana mungkin Allah mengabulkan doanya, juga mengabulkan apa? Ibadahnya. Padahal dia berada di tanah suci dalam kondisi safar. Kemudian juga angkat tangan, padahal disebutkan dalam hadis itu Allah malu Bapak Ibu kalau ada hambanya berdoa angkat tangan kemudian dikasih nol kan begitu. Jadi mari kita perhatikan pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita itu murni halal atau tidak. Kalau selama ini tidak murni halal kita bisa menghindari. Tapi kalau semuanya haram tinggalkan Mbak, tinggalkan. Ya kita menjadi keberkahan ya. Jangan sampai kita membawa pulang untuk anak istri kita makanan yang haram. Gimana kita ingin masuk surga bersama-sama wong yang dimakan sudah haram. Ya jadi kalau kita makan haram itu ibadah kita tidak diterima. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas Bapak Ibu. Ketika dibacakan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah itu surat Al-Baqarah 168 yang bunyinya ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa-apa di bumi yang halal dan thayyib. Kemudian saat Nabi Waqqas berdiri dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Tolong panjenengan doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sa'd, wahai Sa'ad, aqib mat'amak, perbaiki makananmu, takun mustajab da'wah, niscaya engkau menjadi orang yang doanya mustajab. Walladzi nafsi biyadi, demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangannya, innal abda hamba la yaqdifu luqmatal harama fi jawfi, dia itu memasukkan satu suapan haram dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yawma, maka tidak diterima darinya amal selama 40 hari. Padahal cuma satu suapan makanan yang haram Bapak Ibu. Jadi ini mari kita berhati-hati jangan sampai kita itu memakan barang haram. Baik haram secara kita memperolehnya, atau memang dia haram kayak babi atau khamr misalnya, naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sholat. Ini adalah masalah sholat.
Ya Luqman kan berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, dirikan salat. Jadi untuk mendidik salat ini Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika berumur berapa? Halo, sab'i sinin itu berapa? Ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka wahum abna'u asyri sinin, dan mereka berumur 10 tahun. Jadi antara 7 tahun sampai 10 tahun ada berapa tahun Bapak Ibu? Ada 3 tahun. Kalau 1 tahun itu 360 hari, dikalikan 3 ada berapa? 1080. 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat, ada berapa? Ada? Lagi banyak itu pilihan. Ada berapa Bapak Ibu? 5.400. Jadi selama 5.400 kali itu Bapak itu ngajak anaknya sholat Pak, tanpa jewer, tanpa mukul, tanpa nyebles, tanpa nyentak. Ayo nak sholat selama 5.400 kali. Jadi kalau kita mendidik seperti itu Bapak Ibu, insya Allah tidak ada anak muda tidak mau sholat itu. Kalau misalkan ada yang sampai umur SMA atau juga kuliah masih males dan susah sholatnya, itu berarti nggak ada yang salah kecuali orang tuanya sendiri. Karena dia nggak mendidik anaknya dengan didikan yang diarahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang itu mengatakan begini, hatal himar yasik, sampai keledai sekalipun, wahai akhi gitu kan, saudaraku, lau qulta lahu kulla yawmin khamsa marrat salisali, kalau kamu katakan tiap hari 5 kali sholat, sayusalli huwa, akan sholat dia. Apalagi yang namanya manusia. Jadi saking pentingnya itu Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita menyuruh anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Baru kalau dia umur 10 tahun dan tidak mau sholat, baru boleh dipukul. Sebelum itu tidak boleh. Dan mukulnya itu bukan mukul yang menyakitkan, yang menyiksa, tidak, tetapi hanya untuk mendisiplinkan Bapak Ibu. Harus kita menghindari daerah-daerah rawan dan tidak meninggalkan bekas. Itu hanya untuk mendisiplinkan aja. Jadi ini masalah sholat. Jadi pentingnya masalah sholat sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan seperti itu kepada kita. Nah, 3 masalah ini Bapak Ibu itu salah satu contoh saja dari ku anfusakum wa ahlikum. Nah, karena perkara mungkar kan sangat banyak, seperti makan dengan tangan kiri, makan dengan tanpa baca bismillah, yang kelihatan remeh-remeh itu. Sementara perkara ma'ruf lainnya juga sangat banyak. Nah ini untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Mungkin ada